Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Tiu, saya mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 3, kelas A dengan NIM 1903030014. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan hasil review dari buku yang berjudul Contemporary Sociological Talk, atau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya pemikiran sosiologis kontemporer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah teori sosiologi modern. Pemikiran sosiologis kontemporer adalah persyaratan disipliner yang sulit untuk diantisipasi. Teori sosiologis terletak pada perhatian untuk memahami hubungan antar individu dan masyarakat, pentingnya perubahan sosial, dan cara-cara yang digunakan orang untuk melihat, bertindak, dan ada di dunia sehari-hari. Sosiologis selalu berfokus pada bagaimana dunia sosial dapat diketahui atau dijelaskan, dan mereka selalu dirancang dengan tujuan menjelaskan apa yang membuat manusia hidup bersama-sama. Pemikiran sosiologis kontemporer. Antropolog terkenal Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 berpendapat bahwa budaya mitos dan simbol adalah bon à penser atau baik untuk berpikir. Yang dia maksud bukanlah keduanya bahwa mitos atau simbol suatu budaya secara inheren atau secara alami lebih baik dari yang lain. Budaya atau mitos menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, dia mempertahankan bahwa untuk dipikirkan artinya mereka ada untuk direnungkan dan mereka membantu kita untuk berpikir tentang dunia sosial dengan berbagai cara. Pada tahun 1984, antropolog Kanada Stanley R. Baer menerapkan argumen ini pada teori-teori sosial budaya dengan alasan teori tidak secara inheren lebih baik dari teori-teori lain, dan bahwa dalam studi tentang teori sosiologi budaya, sejumlah konsep dan ide terus didaur ulang sebagai teori baru. Memang, teori tertentu berfungsi sebagai kerangka orientasi yang sangat kuat untuk praktek politik. Kemudian, fungsionalisme struktural. Pemikiran sosiologis kontemporer bahwa fungsionalisme struktural bukan hanya sebagai pendekatan khusus terhadap disiplin. Menurutnya, itu merupakan model sosiologis. Fungsionalisme struktural pasca perang dibentuk di iklim sosial, politik, dan ekonomi saat itu. Dan fungsionalis yang paling berpengaruh adalah Talcott Parsons dan Robert Merton. Poin yang diinginkan Parsons adalah bahwa situasi aktor tidak dapat dipahami secara ilmiah jika dipahami secara independen dari orientasi dan motivasi. Merton menegaskan bahwa integrasi teori dan penelitian adalah masalah yang membingungkan dalam wacana sosiologis untuk membedakan secara progresif antara sejarah teori dan sistematika teori. Bagi Merton, teori sosiologis tidak boleh dibangun dalam tradisi ilmiah tentang konsepsi masyarakat yang universal, arsitektonik secara metodologi kosong. Sebaliknya, pengembangan teori sosiologis harus terdiri dari batas dan hipotesis kerja sederhana yang dapat diterapkan di dunia empiris. Kemudian yang berikut yaitu sejarah teori. Fakta yang terlihat jelas adalah bahwa sejarah awal sosiologi sebagaimana diwakili misalnya dalam spekulasi Comte atau Spencer, Hobhouse dan atau Retzenhofer sangat jauh dari kata kumulatif. Mereka biasanya ditata sebagai konsepsi alternatif dan bersaing daripada dikonsolidasikan dan diperluas menjadi produk kumulatif. Alhasil seperti itulah para pelopor awal ini menulis tetap relevan dengan sosiologi hari ini. Kemudian yang berikut yaitu kelas dan kekuasaan. Kelas menciptakan perbedaan yang sangat besar dalam kesempatan hidup. Di antaranya adalah peluang individu mencapai tingkat politik, ekonomi, dan bentuk lain yang lebih tinggi dari kekuasaan. Struktur kekuasaan mencerminkan struktur kelas, karena kelas menentukan rute dan hambatan untuk memajukan hierarki kelembagaan.
The Rise and the Future Demise atau kebangkitan dan kematian di masa depan dari sistem kapitalis dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia kapitalis dari sektor industri, produksi yang disebut revolusi industri, disertai dengan arus yang sangat kuat dari pemikiran yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses organik, pembangunan dan kemajuan. Pada pertengahan abad 20, teori pembangunan dominan di dalam inti negara-negara ekonomi dunia kapitalis. Marxisme tidak lagi secara eksklusif merupakan doktrin oposisi seperti pada abad ke-19. Nasib sosial dari doktrin resmi adalah bahwa mereka terus-menerus mengalami tekanan sosial menuju dogmatisme dan apologia, sulit meskipun bukan berarti tidak mungkin untuk melawan, dan bahwa mereka dengan demikian sering jatuh ke dalam kematian intelektual yang sama. Perspektif dalam interaksi simbolik. Pengaruh pada pemikiran sosiologis di abad ke-20 adalah studi interaksi simbolik. Seperti orientasi teoritis yang diperiksa pada bab-bab sebelumnya, interaksi simbolik terdiri dari beberapa perspektif yang beragam dan kadang-kadang bertentangan. Sosiologi interpretatif atau interpretivisme adalah studi tentang pengalaman manusia yang hidup. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana orang memahami pengalaman hidup mereka dan cara mereka memperoleh makna dari setiap interaksi. Ini tidak berarti bahwa sosiolog interpretatif mengabaikan struktur sosial, tetapi mereka memberikan perhatian khusus kepada manusia intersubjektif, komponen yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan kehidupan sosial. Asal-muasal intelektual interaksi simbolik ditemukan dalam tradisi pragmatisme filosofis. Meskipun para pragmatis berbeda dalam beberapa hal, mereka menulis berbagai minat dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Diwakili oleh filosofi Charles Peirce, John Dewey, dan William James, filosofi pragmatis mengutamakan individu interpretasi dunia untuk menyatakan bahwa manusia adalah pencipta realitas mereka sendiri. Bagi para pragmatis, benar-benar memahami realitas adalah memahami proses interpretasi intersubjektif dan konstruksi simbolik dari dunia sosial. Salah satu kontributor paling berpengaruh dan dapat dikenali untuk studi interaksi simbolik dalam tradisi pragmatis adalah George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai dengan 1931. Dipengaruhi oleh orientasi teoritis evolusionisme dan behaviorisme menonjol pada pergantian abad ke-20. Mead menerima bahwa manusia adalah manusia yang mengembangkan organisme biogenik atau evolusionisme yang merespons berbagai rangsangan atau behaviorisme. Tetapi dia juga mengakui bahwa ada bagian fundamental dari teka-teki yang hilang baik dalam evolusionisme dan behaviorisme dalam ranah sosial. Kemudian perilaku menyimpang menjadi pengguna marijuana atau yang biasa kita sebut dengan ganja. Jumlah yang tidak diketahui tetapi mungkin cukup besar yang digunakan oleh orang di Amerika Serikat adalah marijuana atau ganja. Mereka melakukan ini meskipun fakta bahwa itu ilegal. Fenomena penggunaan marijuana telah mendapat banyak perhatian, khususnya dari psikiater dan aparat penegak hukum. Penelitian yang telah dilakukan, seperti yang sering terjadi pada penelitian tentang perilaku yang dianggap menyimpang, pada dasarnya menghasilkan pertanyaan, mengapa mereka melakukannya? Pada perilaku dalam seorang individu dapat dijelaskan dengan baik sebagai hasil dari beberapa sifat yang mempengaruhi atau memotivasi dia untuk terlibat dalam perilaku itu. Dalam kasus penggunaan marijuana atau ganja, sifat ini biasanya diidentifikasikan sebagai psikologis, sebagai kebutuhan untuk fantasi atau bersenang-senang, dan sebagai pelarian dari masalah hidup mereka. Faktanya, penggunaan marijuana merupakan kasus yang menarik untuk teori penyimpangan, karena menggambarkan cara menyimpang yang benar-benar berkembang. Sebetulnya,
Yang menyimpang itu bukan motif atau alasan pengguna menggunakan marijuana atau ganja, tetapi hasil atau akibat dari penggunaan marijuana tersebut. Penggunaan ganja adalah fungsi dari konsepsi atau paham individu tentang marijuana dan kegunaannya. Penelitian yang dilaporkan dalam bab ini dan bab berikutnya berkaitan dengan karir pengguna marijuana. Dalam bab ini, kita melihat perkembangan fisik individu dengan marijuana. Selanjutnya, kita perhatikan cara ia bereaksi terhadap berbagai kontrol sosial yang berkembang seputar menggunakan narkoba. Marijuana tidak menghasilkan kecanduan, setidaknya dalam arti alkohol dan obat-obat sejenisnya. Laporan dari New York, Komite Wali Kota tentang marijuana mengukur poin ini. Seseorang mungkin dipastikan menjadi perokok untuk waktu yang lama dan berhenti merokok obat, atau istilah jalanan untuk merokok ganja itu biasanya disebut atau dikenal dengan nyimeng atau budastik itu di Indonesia, secara sukarela tanpa mengalami keinginan untuk itu atau menunjukkan gejala. Ternyata tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan rasa frustasi pada perokok. Kami menganggap poin ini sangat signifikan karena sangat bertentangan dengan pengalaman pengguna narkotika lain. Situasi serupa terjadi pada satu pecandu untuk penggunaan morfin, kokain atau heroin yang akan mengakibatkan kompulsif di pihak pecandu untuk mendapatkan kembali obat itu. Jika tidak bisa mendapatkannya, pasti ada manifestasi atau tindakan fisik dan mental yang jelas dari frustasi. Ini bisa dipertimbangkan menjadi bukti dugaan bahwa tidak ada kecanduan yang benar dalam pengertian medis terkait dengan penggunaan marijuana. Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa penjelasan psikologis tidak masuk akal untuk menjelaskan penggunaan ganja. Pertama, teori didasarkan pada keberadaan beberapa sifat psikologis predisposisi yang memiliki kesulitan dalam prinsip untuk kelompok pengguna yang tidak muncul dalam jumlah yang cukup besar di setiap penelitian, yang tidak menunjukkan sifat atau ciri-ciri yang dianggap menyebabkan perilaku menyimpang. Kedua, teori psikologis mengalami kesulitan dalam memperhitungkan variabilitas besar dari waktu ke waktu perilaku individu dengan mengacu pada obat. Demikian video singkat yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori sosiologi modern. Mohon maaf apabila yang saya jelaskan ini Bapak dan teman-teman sekalian belum memahami secara betul. Sekian dan terima kasih.